Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerajinan budidaya logam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Anissa. Saya di sini sebagai moderator, dan anggota kelompok lainnya ada Kak Nursida Warnila. Yang kedua ada Kak Rani. Yang ketiga ada Deswita Maharani. Yang keempat ada Mita Dumaitasera. Yang kelima ada Yulian Gumalasari. Yang keenam ada Grani Pita Meliza. Dan yang terakhir ada Rila Febrianto. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada latar belakang kerajinan budidaya logam yang akan dijelaskan oleh Kak Nursida Warnila. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang latar belakang sama tujuan dalam proposal kami. Gimana latar belakang di sini? Semakin dekatnya persaingan membuat pelaku bisnis sekarang ini harus pintar-pintar membuat terobosan atau inovasi baru agar tetap ke depan dalam bisnis, di mana salah satunya usaha kerajinan logam. Membuat barang kerajinan logam bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab sejak dahulu kita masih berdirinya banyak kerajaan mempunyai kerajinan logam sudah banyak berkembang di berbagai daerah. Lingkungan masyarakat atau ibu rumah tangga menjadi tujuan kami dalam membuat usaha aksesoris dan pajangan rumah. Usaha untuk menunjang kegiatan dalam mengisi waktu luang atau usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak mahasiswa yang memiliki gaya kreativitas yang tinggi. Ini menjadi mahasiswa yang tidak hanya berpangku tangan dan mengisi waktu luangnya tetapi mereka juga dapat mengembangkan soft skill yang mereka miliki dalam dirinya untuk berkarya. Di sekitar lingkungan masyarakat terdapat barang bekas yang sudah tidak terpakai seperti logam yang dapat diolah menjadi aksesoris atau pajangan rumah, sehingga kami tidak hanya tinggal diam melihat logam-logam yang sudah tidak terpakai menumpuk begitu saja, yang dapat mencerminkan lingkungan dan dapat menjadi racun sehingga menimbulkan efek toksis pada biota. Karena melihat banyaknya peluang, kami sadar untuk menciptakan inovasi baru dalam pemanfaatan limbah logam yang tidak terpakai yang dapat di sekitaran lingkungan masyarakat atau limbah pabrik. Di lingkungan masyarakat sangat strategis dalam pemanfaatan limbah logam yang tidak terpakai dikarenakan di lingkungan sekitar masyarakat terdapat beberapa sekolah, limbah pabrik atau pekarangan rumah yang selalu memiliki logam. Dengan kegiatan ini kami dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan soft skill yang tidak hanya untuk menunjang kreativitas tetapi juga dapat menunjang pendapatan. Di sini kami akan menampung inspirasi dari teman-teman maupun lingkungan sekitar. Bisnis pemanfaatan limbah logam yang tidak terpakai ini menjadi inovasi terbaru dalam menunjang perekonomian dan kreativitas mahasiswa, kesadaran anak masyarakat dalam mengolah logam yang tidak terpakai yang tersedia masih minim, hingga kami mempunyai inovasi baru dengan mengembangkan ide dalam pemakaian ilmiah limbah logam yang tidak terpakai di lingkungan rumah, pabrik atau sekolah. Semoga dengan usaha ini mampu mengembangkan perekonomian yang semakin tinggi dan lebih mencintai produk dalam negeri. Dan selanjutnya tujuan dari budidaya logam. Yang pertama,
untuk mengubah pola pikir mahasiswa agar lebih kreatif dalam memanfaatkan limbah logam, mampu mendirikan usaha sendiri di lingkungan masyarakat, serta untuk menambah pendapatan dan usaha tersebut dapat terus maju di masa yang akan datang. Yang ketiga, mampu menciptakan barang bekas menjadi barang yang bernilai seni yang bernilai tinggi. Mampu menciptakan barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi. Dengan adanya usaha kerajinan ini, kita dapat mendirikan lapangan pekerjaan dan kita dapat memperoleh limbah. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Dari Putri Marani akan menjelaskan tentang tujuan diadakannya budidaya logam ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat atau mahasiswa dalam mengolah limbah logam. Yang kedua adalah mampu mendirikan usaha di lingkungan masyarakat untuk menambah pendapatan dan usaha tersebut yang akan maju di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mampu menciptakan barang bekas atau logam menjadi barang yang berguna dan bernilai jual tinggi. Tujuan yang terakhir yaitu dengan adanya pengelola limbah ini kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Maharani, 1909-0101 dari sesi D, kelompok A, akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, usaha kami bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Aksesoris dengan bahan logam sudah banyak ditemui di pasaran. Hal ini dikarenakan sudah ada usaha yang sama namun berbentuk berbeda. Oleh karena itu, kami berusaha membuat kerajinan sebagai suatu bentuk kerajinan yang inovatif, menarik, dan kreatif. Namun, produk kami hanya dibuat dalam jumlah unit yang sedikit sehingga terkesan eksklusif atau limited edition. Bagi si pembeli, hal inilah yang menjadi perbedaan antara produk kami dengan produk kompetitor lainnya. Keunggulan dari produk kami yaitu harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang, tidak membuat iritasi kulit, memiliki desain yang eksklusif, tahan lama, tahan air, dapat dibentuk sesuai keinginan atau di custom. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dumetesera, NPM 19090119. Saya dari kelompok A ingin membacakan materi tentang perencanaan pemasaran produk analisis SWOT. Strength yang pertama yaitu lokasi berada di pusat kota yang dipastikan akan lebih mudah untuk mengembangkan suatu usaha. Yang kedua, keunikan produk yang ada di industri ini eksklusif limited edition. Yang ketiga adalah pengelolaan, memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan bisnis dan anggota yang ada di dalam usaha. Selanjutnya yaitu weakness, kekurangan reputasi bisnis belum stabil. Yang kedua, kekurangan alat penunjang dalam bisnis, masih menggunakan akuntansi manual. Selanjutnya ialah opportunities, target pertumbuhan pasar, pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang gemar mengoleksi barang unik dan limited edition. Yang kedua, pertumbuhan daerah Kota Padang tumbuh sebesar 13.000 jiwa setiap tahun dan sebagai kota wisata. Selanjutnya yaitu stretch kompetisi bisnis yang memiliki pelanggan yang setia. Masalah pada saat pembukaan, pelanggan mungkin tidak kembali lagi. Masalah pembuatan laporan keuangan belum menggunakan software akuntansi yang mumpuni. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan dari analisis SWOT di atas, langkah pertama adalah melihat kekuatan bisnis dan mencari tahu bagaimana Anda menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang dalam bisnis. Lalu lihat bagaimana kekuatan bisnis tersebut bisa menuntaskan ancaman yang ada di pasar. Gunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota dalam memajukan suatu usaha.
Dalam strategi pemasaran, sasaran utama dari usaha ini adalah pelajar, wisatawan, dan warga daerah tersebut. Strategi yang bisa digunakan saat awal memulai usaha dengan cara melakukan promosi di media sosial agar usaha kita bisa dilirik oleh pembeli. Setelah pembeli mulai melirik sudah memiliki customer, tetap kita bisa membuka gerai tetap sehingga konsumen bisa langsung datang ke toko untuk memesan dan membeli aksesoris dan pajangan yang sesuai dengan keinginan konsumer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Kumalasari 19090113 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang berlalu. Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalamnya laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Informasi yang di dalamnya masih dalam bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang. Sebagai contoh dalam proyeksi keuangan ini, yaitu saya sebagai seorang accounting seringkali menerima invoice dari luar negeri atau import mengenai produk yang akan dikirim ke perusahaan kami berdasarkan PO atau purchase order yang sudah kami ajukan sebelumnya. Oleh pihak eksportir tidak langsung meng-approve PO kami, tetapi mereka memberikan proyeksi atau langkah awal yang dalam menyetujui atas PO yang sudah kami kirim sebelumnya. Di dalam proforma invoice tersebut tercantum mengenai yang pertama ada tindak lanjut atas PO nomor yang sudah dikirim perusahaan, yang kedua alamat dan nama tertuju yang sudah ditunjuk perusahaan dalam PO, yang ketiga jenis barang, kuantitas, dan harga per unit barang sesuai pesanan, dan yang keempat adalah tawaran atau produk lain yang sejenis dengan kualifikasi PO yang sudah dikirim. Hal ini apabila eksportir mengalami kekosongan barang yang sudah dipesan oleh customernya, sehingga pihak eksportir akan memberikan gambaran atau penawaran lain atas barang yang berbeda tetapi punya kualifikasi dan manfaat serta harga yang hampir sama. Setelah proforma invoice ini sudah diterima oleh perusahaan, maka akan ada bagian analisa mengenai data-data barang yang akan dikirim oleh eksportir, apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak. Apabila sudah oke, maka perusahaan akan memberikan konfirmasi kepada eksportir untuk melanjutkan. Kalau tidak oke, akan ada negosiasi kembali di antara kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Greni Pitameza Putri akan menjelaskan analisis resiko bisnis yang kami jalankan. Resiko strategi yang mungkin terjadi pada bisnis kerajinan aksesoris ini yaitu ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matanya strategi dalam menjalankan bisnis ini. Ada beberapa resiko dan tantangan dalam bisnis kami. Yang pertama adalah teknologi. Apakah kita siap untuk menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang? Yang kedua adalah perubahan dalam permintaan pelanggan. Kita harus siap berapa banyak permintaan pelanggan yang diinginkan, mengingat sumber daya manusia kami juga sangat terbatas. Hal ini karena minimnya manusia yang mampu mengelola kerajinan aksesoris. Selanjutnya adalah resiko reputasi yang dapat terjadi berupa tidak kepercayaan konsumen terhadap bisnis kami. Apakah produk yang kami hasilkan ini memiliki kualitas yang bagus, tidak memiliki kecacatan, dan memiliki ketahanan dalam jangka panjang.
Selanjutnya adalah resiko finansial. Pada resiko finansial ini, kita mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam pemutaran bisnis ini. Ini juga disebabkan juga oleh pengaruhnya meningkatnya bahan baku, dan kita akan siap kapan saja bahan baku ini akan mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan perusahaan kami harus siap mengalami kerugian. Yang selanjutnya adalah persaingan baru yang memasuki pasar. Semakin tinggi peminat kerajinan aksesoris ini, maka semakin banyak pula seseorang untuk melakukan bisnis yang sama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah contoh bentuk dari hasil kerajinan budidaya logam kami. Ini adalah tembaga motif daun, membuat ruangan Anda yang bernuansa alam serta finishing coklat oksidasi yang membuat menjadi klasik. Dengan desain simpel dan elegan, cocok dipasang di hotel, villa, bahkan rumah pribadi. Finishing coklat dengan cara oksidasi bahan kimia, jadi bukan cat sehingga warna yang dihasilkan natural. Untuk warna bisa disetting jadi gelap atau terang. Dan warnanya tetap awet dan tidak karatan. Dan ini ada cermin yang dihiasi dengan bunga emas dan juga hiasan dinding yang bisa ditaruh di ruang tamu.